Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Chelsea atas Dortmund dengan taktik 3 back-nya. Graham Potter mengubah formasinya menjadi 3 back pada pertandingan melawan Leeds dan dipakai lagi pada laga ini melawan Dortmund. Hasilnya cukup positif. 2 laga tersebut Chelsea bisa menang dan membawanya melaju ke babak 8 besar UCL setelah menang agregat 2-1 atas peringkat 2 Bundesliga sementara Dortmund. Dari segi statistik, Chelsea nggak menang possession, tapi bisa mendapatkan 4 big chance dari taktik serangan cepatnya. Sedangkan Dortmund hanya 1 big chance lantaran kesulitan membongkar pertahanan Chelsea. Nah, penasaran dengan taktik 3 back Chelsea yang bisa memenangkan laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea turun dengan pakem 3 center back. Cucurella, Koulibaly serta Fofana start di belakang. Kovacic serta Enzo di tengah, diapit Chilwell dan Reece James. Di depan, Potter memainkan trio Havertz, Sterling serta Joao Felix. Sedangkan Dortmund bermain dengan formasi 4-1-4-1. Emre Can sebagai pivot menopang Bellingham, Özcan, Royce serta Julian Brandt yang harus diganti cepat lantaran cedera. Ujung tombak diisi Sebastian Haller. Di fase awal bangun serangan, Chelsea menerapkan build-up konstruktif dari bawah dengan 3 center back-nya yang stretch atau melebar. Berikan kelebaran maksimal untuk renggangkan dan menarik block pass dari Dortmund. Wingback-nya pun ikut turun menarik fullback Dortmund naik, guna ciptakan ruang di belakangnya bagi Joao Felix sebagai outlet progresi. Dari awal, Chelsea memang lebih banyak menargetkan area sayap sebagai outlet progresi karena menyadari dengan formasi 3-4-3, mereka hanya memiliki 2 gelandang, yang kalah jumlah dengan gelandang Dortmund. Saat menyerang, di lini depan Chelsea nggak menggunakan striker murni, namun 3 penyerang cepat dengan playing style yang nggak jauh berbeda, sama-sama bisa drop atau turun, dan bisa roaming. Dengan hal ini, memungkinkan 3 pemain tersebut untuk bertukar posisi satu sama lain. Havertz yang di atas kertas sebagai penyerang tengah, dalam prakteknya lebih sering bertukar posisi dengan Sterling. Havertz dan Felix seringkali menempati area half space, Sterling di tengah, dan kelebaran ditempati oleh Reece James dan Chilwell. Di area half space ini, Havertz dan Felix akan sedikit drop atau turun untuk ekspos ruang antar lini Dortmund yang cukup lebar, lantaran menggunakan formasi 4-1-4-1 yang hanya memiliki 1 gelandang bertahan untuk cover ruang antar lini, yaitu Emre Can. Pun begitu, dia pun lebih sering turun sejajar backline, nggak bergerak ke kanan ataupun ke kiri, sehingga perlebar ruang di antar lini Dortmund. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, Chelsea memiliki 3 pemain cepat yang mirip gaya bermainnya, memungkinkan frontline atau barisan depan mereka untuk melakukan rotasi posisi. Hal ini sering dilakukan oleh frontline Chelsea, terutama Havertz dan Sterling. Gol pertama Chelsea yang dicetak di penghujung babak pertama tercipta dari 2 skema build-up dan attacking tadi. Garis pertahanan stretch atau merenggang yang diikuti oleh wingback dan gelandang yang drop atau turun untuk invite press ciptakan ruang bagi Felix sebagai outlet progresi. Eksekusi build-up Chelsea di momen ini sebetulnya nggak sempurna, namun Kovacic berhasil menangkan bola kedua untuk melanjutkan proses bangun serangan ke depan. Masuk ke final third Dortmund, bisa dilihat Havertz yang roaming jauh dari posisinya dengan support dari Kovacic dan Chilwell di area kanan. Kombinasi dari 3 pemain itu diakhiri dengan crossing Chilwell kepada Sterling di dalam kotak penalti. Tembakan pertama Sterling miss, namun ia bisa melewati Royce dan berhasil bobol gawang Dortmund untuk samakan agregat 1-1. Dan di awal babak kedua, Chelsea gandakan keunggulan serta membalikkan agregat dengan gol penalti dari Kai Havertz. Gol ini berawal lewat switch play Chelsea dari kanan ke area kiri yang kosong dan menyentuh tangan Wolves di kotak penalti.
Tendangan penalti ini sempat diulang karena di tendangan pertama yang membentur tiang, terlihat ada pemain Dortmund yang masuk ke kotak atau melewati bulatan di depan kotak penalti sebelum Havertz melakukan tendangan. Pemain tersebut pun menerima bola pantulan dari tiang. Dan di tendangan kedua, penalti Havertz berhasil dengan teknik yang sama namun dengan tembakan yang lebih akurat. Setelah tertinggal 2 gol, Dortmund lebih banyak kuasai bola. Namun, mereka kesulitan untuk bongkar pertahanan Chelsea yang kali ini menggunakan pakem 3 center back. Meskipun bermain dengan 3 center back, bukan berarti tim tersebut full bertahan. Dilihat dari segi PPDA yang mengukur jumlah umpan lawan ketika dipres, terlihat Chelsea membatasi Dortmund hanya sampai 7,8 saja, yang artinya melakukan high press ketika bangun serangan, terlebih goal kick. Cara bertahan Chelsea diawali dengan high press di depan untuk menghambat build up dari Dortmund. Dengan 3 strikernya sebagai front presser, Felix dan Sterling marking center back Dortmund, Havertz marking gelandang, Emre Can. Selain itu, lini di belakangnya cukup agresif untuk melakukan press ke depan. Wingback akan mengikuti pergerakan fullback yang drop. Dan center back terluar pun naik cukup jauh untuk melakukan marking terhadap winger Dortmund di area half space. Saat melepaskan long ball, targetnya pun seringkali kalah duel dengan center back Chelsea. Penerapan high press Chelsea ini cukup berhasil ganggu build up Dortmund. Total, Chelsea lakukan 10 kali turnover di laga ini. Dan dari turnover atau perpindahan possession di area tinggi ini, nggak jarang Chelsea langsung konversikan menjadi serangan balik. Dengan formasi 3-4-3, secara natural Chelsea hanya memiliki 2 gelandang yang mengcover area luas di tengah. Nggak jarang, hal ini menjadi sasaran Dortmund untuk diekspos. Namun, Chelsea bisa mengatasinya dengan baik. Adalah center back terluarnya yang berperan untuk menutup ruang di tengah ini. Cucurella dan Fofana akan step up atau naik untuk menutup ruang di samping 2 gelandang Chelsea. Pada laga ini, center back Chelsea sangat baik dalam menutup ruang di depannya dengan pemahaman ruang dan timing yang baik. Ruang antar lini pun aman dari pemain Dortmund yang akan mengeksposnya. Ini adalah kelebihan 3 back dari Potter, lebih terorganisirnya dalam bertahan. Setelah bisa patahkan serangan Dortmund, Chelsea akan langsung melakukan counter attack. Serangan balik ini seringkali cukup efektif untuk ciptakan peluang. Hal ini dikarenakan selain kecepatan dan directness dari penyerang perang Chelsea, Dortmund juga nggak memiliki struktur yang baik guna antisipasi counter Chelsea. Di klip ini terlihat setelah kehilangan bola, pemain Dortmund terlalu jauh posisinya untuk melakukan counter press kepada Kovacic, sehingga gelandang Chelsea tersebut bisa melakukan progresi ke depan. Kembali terlihat di sini, kali ini positioning pemain Dortmund yang kurang ideal saat melakukan counter press. 2 pemainnya ada di samping Kovacic. Dengan positioning 2 pemain di samping ini, passing line Kovacic ke depan tetap terbuka dan counter press Dortmund mudah dieliminasi. Selain itu, Dortmund pun dalam beberapa momen terlalu mudah kehilangan bola di area middle third saat defensive shape-nya dalam bentuk yang nggak ideal. Di babak kedua, Chelsea sempat cetak gol dari skema counter attack yang berawal dari hilang bola Dortmund di lini tengah. Beruntung, Slotterbeck bisa naik dengan timing yang tepat untuk jebak Sterling dalam posisi offside. Perubahan taktik menjadi 3 center back ini tentu masih belum teruji betul. Namun, 2 kemenangan beruntun ini seenggaknya menaikkan moral pemain setelah rangkaian hasil buruk sebelumnya. Aspek bertahan terutama dalam melakukan high press cukup intens terjaga. Sedangkan organisasi ketika medium block atau low block juga terlihat baik. Aspek menyerang yang mungkin bisa ditingkatkan karena Chelsea sempat membuang peluang emasnya terutama di awal laga. 2 kemenangan beruntun ini masih belum meyakinkan betul bahwa Chelsea sudah on track.